Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua. Salam sejahtera dengan saya, Bung Ropan. Apa kabar? Semoga teman-teman baik-baik saja bersama keluarga, teman-teman dimanapun berada. Terima kasih untuk seluruh teman-teman, ya, para penggemar sepak bola Timnas Indonesia yang sudah mensubscribe channel YouTube Bung Ropan. Juga share, like, karena tanpa bantuan teman-teman, channel saya ini tidak akan berkembang. Sekali lagi, terima kasih. Ya. Sintayong atau STY, pelatih kepala tim nasional senior kita, diperkirakan akan tiba pada besok atau tanggal 11 Agustus atau paling lambat tanggal 12 Agustus. Itu diperkirakan ya, untuk tiba di Indonesia setelah dia dari Korea, dalam rangka juga mempersiapkan tim nasional kita menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia untuk zona Asia, karena kita berada di grup C bersama Jepang, Australia, Arab, Bahrain, dan Cina. Dan kita harus fokus sekarang untuk menghadapi laga pertama, menghadapi Arab Saudi tanggal 5 September yang akan datang. Sudah semakin dekat ya, untuk menuju ke pertandingan pertama dan pertandingan kedua, karena itu hanya berselisih sekitar 4 hari atau 5 hari di antara Arab Saudi, dan kemudian kita balik ke Jakarta bertanding di GBK menghadapi Australia untuk menjamu tim Zokeros. Nah, STY akan mengumpulkan pemain pada akhir Agustus. Pengumuman pemain segera akan diumumkan oleh STY, siapa-siapa yang akan dipanggil. Apakah akan 25 atau 26 pemain, tapi hanya 23 pemain yang akan didaftarkan secara resmi sesuai dengan regulasi untuk di AFC. Dan kita berharap semua pemain yang akan dipanggil pemain-pemain terbaik di mata STY, dan saya pikir dia sudah menjadi langganan di tim nasional. Ya, apakah ada kejutan lagi dengan ada tambahan 1-2 pemain, kita tidak tahu, itu menjadi urusan bagi STY. Nah, ketika kita berkumpul pada akhir Agustus ini, itu diperkirakan Liga 1 yang sudah berputar kemarin, di mana Persib Bandung ya mengawali untuk mengalahkan PSBS ya, Biak dengan 4-1, yaitu modal kuat bagi juara bertahan Persib Bandung. Nah, kemudian pada akhir di putaran maksudnya di matchday ketiga, yaitu ini kan pertama, kemudian kedua, ketiga itu pada putaran ketiga 27 Agustus itu selesai semua pertandingan, sehingga STY punya waktu untuk mengumpulkan pemain dalam tanggal 28-29. Semua pemain harus bisa bergabung. Dan Liga 1 selesai, libur. Ada 2 pekan. Baru diputar lagi pada tanggal 11 September. Berarti 1 hari setelah pertandingan Indonesia melawan Australia, baru Liga 1 berputar kembali. Ya, itu dari jadwal yang ada. Sementara, kapan kita akan berangkat? Diperkirakan itu awal September. Ya, awal September itu paling lambat tanggal 2 September, karena kita bermain tanggal 5, tanggal 6 dini hari, karena pertandingan Arab melawan Indonesia berlangsung pada 01.00 dini hari. Jadi sudah masuk ke tanggal 6-nya, tapi di Arab masih tanggal 5. Sehingga pemain itu harus lebih awal berangkat. Bagi pemain-pemain yang ada di luar, yang baru akan menyelesaikan pada pertandingan ada yang pertandingan tanggal 30, tanggal 31 itu tampaknya akan langsung, ya. Jai Itses misalnya, ya, itu akan langsung Calvin Verdong, termasuk pemain-pemain yang ada di Eropa, itu akan langsung berangkat. Saya pikir untuk kalau mereka ke Indonesia untuk bergabung misalnya, paling tidak kan tanggal 2 mereka bisa datang, semua akan berkumpul. Tapi untuk menghemat waktu, jadi mereka tidak bolak-balik, tidak capek, mereka pasti akan langsung menuju ke Jeddah. Pertandingan Indonesia nantinya tuh dengan Arab akan berlangsung di Stadion King Abdullah Sport City di Jeddah. Nah, bagi Tom Hai juga termasuk, ya, Ivar Jenner, Rafael Struijk, ya, dari bermain di Eropa, itu Ragnar Oratmangun, semua itu Nathan Cho akan pasti langsung bergabung ke Jeddah, ke Arab Saudi. Nah, kita tidak tahu juga apakah Elkan Baggott akan mengisi salah satu slot untuk berada di garis belakang, karena kita memang ketika melawan Arab tidak diperkuat oleh Yasin Hapner yang kena akumulasi kartu, atau dia tidak akan dipanggil Elkan Baggott, karena kita ada 2 pemain yang bisa ikut ya di pertandingan ini, termasuk dengan Jordi Amat, ya wakil kapten, karena kapten kita Asnawi Mangku Alam, ya. Jadi Jordi dan
Justin itu tidak akan ikut. Semoga di belakang itu Elkan Bagot bisa kembali bergabung, dan semua tergantung dari STY untuk bisa membuka kesempatan lagi untuk dia datang bermain di tim nasional, sehingga di belakang itu bisa ada Elkan, ada Jai Isyes dan Rizky Ridho yang akan dimainkan. Kalaupun tanpa Elkan masih ada Verdong, masih bisa ditarik ke tengah untuk bermain di back tengah, atau Sandy Walsh yang ditarik untuk bermain di back tengah. Itu ada opsi-opsi yang bisa dilakukan oleh STY ketika kita akan menghadapi Arab Saudi. Nah, kemudian yang menarik juga bagaimana ada kolaborasi antara PT LIP sekarang dan PSSI sudah menyepakati untuk mendukung kinerja tim nasional, mendukung bagi STY, sehingga jadwal Liga 1 itu disesuaikan dengan jadwal dari tim nasional kita. Jadi itu yang sangat penting bagi kita, sehingga tidak mengganggu jadwal tim nasional ya. Karena selama ini kita tahu bersama kan suka bentrok, tapi sekarang nggak. PT LIP kemarin saya sudah hubungi dengan Pak Ferry Paulus, ya, ketuanya di PT LIP sudah mengatakan bahwa bahkan ini akan berlangsung sampai 3 tahun yang akan datang. Ini bagus ya bagi PT LIP yang menyesuaikan dengan tim nasional, jadwal tim nasional. Karena kalau terus-menerus bentrok, klub tidak memberikan pemain ke tim nasional, ini akan sulit, mengganggu kinerja bagi Sintayong. Tapi sekarang semua klub mendukung dan sudah ada kesepakatan di antara PSSI lewat Ketua Umum Pak Erick Thohir dan juga dengan LIP bahwa mereka akan berjalan bersamaan dan dukungan penuh dari klub-klub Liga 1 juga. Jadi ini bagus buat kita ke depan, tidak ada gangguan, sehingga bagi tim nasional, bagi STY fokus untuk bisa menangani tim nasional kita. Karena kita sudah di putaran ketiga, tentunya ini harus perlu mendapatkan dukungan dari semua pihak. Dan STY akan berusaha untuk bisa membawa Indonesia terbang tinggi, ya paling tidak ya berharap kita bisa lolos ke Piala Dunia, walaupun memang tidak mudah ya, bukan suatu hal yang gampang ini bisa dilakukan, tapi ya dalam sepak bola semua bisa terjadi. Tinggal bagaimana kita bisa melihat pertandingan pertama kita. Itu kan 2 pertandingan pertama ini melawan Arab Saudi dan melawan Australia. Kalau ada hasil yang positif yang enak ya, kita bisa berharap untuk paling tidak mendapatkan posisi ketiga keempat ya, untuk bisa melanjutkan ke ronde keempat ya untuk pertandingan ini kan ronde ketiga yang kita main. Itu 1-2 memang dirasakan tuh agak berat buat kita, karena ini tim-tim yang ada di grup C, tim yang sangat kuat keras ya, dengan langganan Piala Dunia seperti Jepang, Australia dan Arab Saudi. Tapi kalau kita bisa mendapatkan paling tidak sebiji poin aja di Jeddah, dan kemudian kita bisa mengalahkan Australia di Gelora Bung Karno, ini harapan untuk bisa lolos sangat terbuka. Oke, kita akan tunggu perkembangan terakhir. Juga siapa-siapa pemain yang nantinya akan masuk di skuad STY, apakah ada tambahan pemain baru, terutama di lini serang. Karena kita tahu bersama ada, seperti yang dikatakan oleh salah satu ex PSSI, bahwa ada tambahan pemain gelandang dan pemain belakang. Walaupun kita butuh di pemain depan sebenarnya. Ya kita akan lihat ya juga perkembangan dari Martin Pais yang akan menjalani sidang ya, katanya dari Sekjen PSSI Pak Yunus Nusi akan tanggal 15 ada sidang di sana, dan tanggal 18 akan ada pengumuman. Semoga ada kabar bagus buat kita kalau Pais bisa bermain, tidak berurusan dengan CAS langsung dari FIFA yang memutuskan. Ya ini baik, karena kita butuh juga selain di lini serang adalah penjaga gawang. Ya, oke, sampai di sini dengan saya Bung Ropan untuk bisa berbicara tentang persiapan tim nasional kita yang TC segera akan dimulai pada akhir sangat pendek ya. Jadi tidak TC jangka panjang, enggak, ini sangat pendek ya. Mungkin hanya berkumpul 1-2 hari mereka siap dan harus berangkat ke Arab Saudi. Ya ini menjadi tantangan tersendiri tentunya bagi STY, bagi semua pemain punggawa tim nasional kita. Dengan saya Bung Ropan, ciao.